Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnal, NIM M1D1 19050, mahasiswa Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sampulnya Penari. Baik, di video kali ini saya akan membahas materi dari kelompok kami, yakni kelompok 3, terkait berbagai variasi dan jenis bahasa. Baik, langsung saja kita ke materinya. Variasi bahasa adalah penggunaan bahasa menurut pemakainya yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, lawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan KBBI 2003-920. Sebuah bahasa mempunyai sistem dan subsistem yang dipahami oleh sama penutur bahasa tersebut. Karena penutur bahasa tersebut meski berada dalam masyarakat tutur, tidak merupakan kumpulan manusia homogen. Wujud bahasa yang konkret yang disebut parole menjadi tidak seragam atau bervariasi. Terjadinya keragaman atau kevarisiasian bahasa ini bukan hanya disebabkan oleh para penuturnya yang tidak homogen, tetapi juga kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam. Hair dan Agustina 2010-61, Hair dan Agustina 2062 membedakan variasi bahasa menjadi 4, yaitu variasi dari segi penutur, variasi dari segi pemakai, variasi dari segi keformalan, dan variasi dari segi sarana. Variasi bahasa pertama yang kita lihat berdasarkan penuturnya adalah variasi bahasa yang disebut ideolek, yakni variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Menurut konsep ideolek, setiap orang mempunyai variasi bahasanya atau ideoleknya masing-masing. Variasi ideolek ini berkenaan dengan warna, suara, pilihan, kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Variasi bahasa yang kedua berdasarkan penuturnya adalah yang disebut dialek, yakni variasi bahasa dari sekelompok penuturnya yang jumlahnya relatif, yang berada pada satu tempat, wilayah, atau area tertentu. Karena dialek ini didasarkan pada wilayah atau area tempat tinggal penutur, maka dialek ini lazim disebut dialek areal, dialek regional, dialek geografi, umpamanya bahasa Jawa, dialek Banyumas, Pekalongan, Surabaya, dan lain sebagainya. Variasi bahasa yang ketiga berdasarkan penuturnya adalah yang disebut kornolek, dialek, yakni variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu, umpamanya variasi bahasa Indonesia pada masa tahun 30-an, variasi yang digunakan tahun 50-an, dan variasi yang digunakan pada masa kini. Variasi bahasa yang keempat berdasarkan penuturnya adalah apa yang disebut sosiolek atau dialek sosial, yakni variasi bahasa yang berkenaan dengan status golongan dan kelas sosial. Para penuturnya dalam sosiolinguistik biasanya variasi ini yang paling banyak dibicarakan dan paling banyak menyita untuk membicarakannya. Karena variasi ini pekerjaan tingkat kebangsawanan, keadilan sosial, ekonomi, dan sebagainya. Variasi dari segi pemakaian. Variasi dari segi pemakaian yaitu variasi bahasa berkenaan dengan penggunaannya, pemakaiannya atau fungsinya, disebut fungsiolek, ragam, atau register. Variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian. Ini adalah menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang. Variasi bahasa berdasarkan bidang kegiatan ini yang paling tampak cirinya adalah dalam bidang kosakata. Variasi bahasa berkenaan dengan penggunanya, pemakainya, atau fungsinya disebut fungsiolek. Nababan 1984, ragam atau register. Variasi ini biasa dibicarakan berdasarkan bidang penggunaan, gaya atau tingkat keformalan, dan saran penggunaan variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian. Ini adalah menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa, misalnya bidang sastra, jurnalistik, militer, pertanian, pelayaran, perekonomian, perdagangan, pendidikan, dan kegiatan keilmuan. Variasi dari segi sarana. Variasi dari segi sarana, variasi bahasa dapat pula dilihat dari segi sarana atau jalur yang digunakan. Dalam hal ini dapat disebut adanya ragam lisan dan ragam tulis, atau juga ragam dalam berbahasa dengan menggunakan sarana atau alat tertentu, yakni misalnya dalam bertelepon dan bertelegraf adanya ragam bahasa lisan dan ragam tulis. Didasarkan pada kenyataan bahwa bahasa lisan dan bahasa tulis memiliki wujud struktur yang tidak sama, jenis bahasa di bawah ini berdasarkan sosiologis. Penjenisan berdasarkan faktor sosiologis, artinya penjenisan itu tidak terbatas pada struktur internal bahasa, tetapi juga berdasarkan faktor sejarahnya, kaitannya dengan sistem linguistik lainnya.
dan pewarisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jenis bahasa berdasarkan sikap politik. Berdasarkan sikap politik atau sosial politik, kita dapat membedakan adanya bahasa nasional, bahasa resmi, bahasa negara, dan bahasa persatuan. Perbedaan ini dikatakan berdasarkan sikap sosial politik karena sangat erat kaitannya dengan kepentingan kebangsaan. Jenis bahasa berdasarkan tahap pemerolehan. Berdasarkan tahap pemerolehan dapat dibedakan adanya bahasa ibu, bahasa pertama dan bahasa kedua, dan seterusnya, dan bahasa asing. Penanam bahasa ibu dan bahasa pertama adalah mengacu pada satu sistem linguistik yang sama. Yang disebut bahasa ibu adalah satu sistem linguistik yang pertama kali dipelajari secara alamiah dari ibu atau keluarga yang memelihara seorang anak. Terakhir, variasi bahasa adalah penggunaan bahasa menurut pemakainya, yang berbeda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan KBBI. Sebuah bahasa mempunyai sistem dan subsistem yang dipahami sama oleh sama penutur bahasa tersebut, namun karena penutur bahasa tersebut mesti berada dalam masyarakat tutur, tidak merupakan kumpulan manusia homogen. Wujud bahasa yang konkret yang disebut parole menjadi tidak seragam atau bervariasi. Ya, sekian materi video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.